Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya menanggapi soal struktur baru kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2022-2027 pimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Jubir Wapres Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidulawi bicara soal bagaimana kepengurusan PBNU yang dinilai Gus Yahya terlalu gemuk. Kemudian Mas Duki juga menanggapi soal masuknya sejumlah politisi ke struktur PBNU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Reza Dani Saputra di sana. Halo, Reza. Halo Firda, selamat siang. Firda dan rekan Reza, Tribun. bisa Anda jelaskan secara detail apa komentar dari Wapres Ma'ruf Amin sendiri soal struktur PBNU yang baru ini? Baik Firda, benar sekali bahwa Wakil Presiden melalui juru bicaranya, Mas Duki Baidlawi, mengomentari atau menanggapi soal struktur baru kepengurusan PBNU periode 2022 dan 2027 di kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, yang dinilai memang dari Gus Yahya sendiri diakui bahwa kepengurusan ini terlalu gemuk. Mas Duki berpendapat bahwa wajar jika kepengurusan ini terlalu gemuk karena ada 3 faktor, kata beliau. Faktor pertama karena memang ada upaya untuk rekonsiliasi karena memang kubu yang bertarung dalam muktamar pada Desember tahun lalu ini berusaha untuk disatukan kembali antara Kiai Haji Said Akil Siroj dan Gus Yahya sendiri. Itu upaya yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Gus Yahya ingin kembali mengadopsi atau merekrut keluarga-keluarga pendiri NU, diantara seperti keluarga dari Tebu Ireng, kemudian dari Gus Dur sendiri. Dan yang ketiga, Mas Duki, mengatakan bahwa ini adalah kepengurusan pertama yang melibatkan perempuan, karena di sana memang ada sejumlah nama perempuan, diantaranya ini putri dari Gus Dur, Alisa Wahid, dan kemudian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kira-kira 3 hal itu yang disampaikan oleh Mas Duki Baidlawi soal pengurusan PBNU yang dinilai Gus Yahya terlalu gemuk. Demikian, Firda. Reza, apa tanggapan dari jubir Wapres sendiri dengan masuknya sejumlah politisi ke struktur PBNU ini? Baik, Mas Duki memang sempat mengatakan soal masuknya sejumlah politisi dari beberapa partai tertentu, diantaranya PDIP dan Golkar. Ada 3 politisi yang tercatat masuk di kepengurusan PBNU. Itu ada Nusron Wahid dari Golkar, kemudian ada Mardani Maming dari PDIP, dan Naisrullah Fanro atau Gus Falah dari PDIP juga. Mas Duki sendiri menilai atau Wapres kayak tidak masalah jika memang politisi-politisi tersebut masuk dalam kepengurusan PBNU asalkan tetap berpegang pada ADART dan tetap menjalankan prinsipnya, karena memang secara visi PBNU jelas sekali memiliki banyak tugas, baik dari lintas di regional, lintas di nasional, maupun bahkan lintas internasional. Mas Duki juga bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan PBNU atau NU akan memasuki usia 100 tahun atau 1 abad dan butuh sangat banyak orang atau tokoh dalam mengupayakan PBNU di abad kedua ini. Kira-kira begitu, Firda. Bagaimana jubir Wapres sendiri menilai soal kemungkinan PBNU ini dikendalikan oleh partai politik? Memang ada kekhawatiran soal itu, karena memang kan PBNU awalnya sangat kental dengan PKB, tapi dengan masuknya politisi dari berbagai macam partai ini, menurut Mas Duki soal dikendalikan atau tidak dikendalikan itu justru kembali lagi kepada orangnya. Artinya memang selama orang itu berpegang pada prinsip dan ADART, justru bisa jadi saling menguntungkan. Tidak akan ada saling kooptasi atau saling mengendalikan atau saling intervensi antara partai politik maupun PBNU sendiri. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wapres Mas Duki, jubir Wapres Mas Duki Baidlawi. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana Pak Wapres, masalah nggak soal itu? Ada beberapa politisi dari Golkar dan PDIP. Asalkan masing-masing bisa mentaati terhadap visi misi Nahdlatul Ulama, saya kira nggak masalah, karena visi misinya Nahdlatul Ulama jelas.
Yang kedua, program-programnya saya kira sangat jelas. Dan yang ketiga, bagaimana taat pada prinsip dasar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan rangkap-rangkap jabatan. Itu kan saya kira mereka sudah pengurus baru ini sudah punya ancang-ancang untuk mengatur itu. Jadi nggak khawatir dikendalikan justru oleh partai politik? Justru kalau soal dikendalikan dan tidak dikendalikan itu di luar pun dia bisa mengendalikan. Jadi apakah di luar atau di dalam itu bisa mengendalikan itu sangat tergantung dari konsolidasi yang dilakukan oleh kepengurusan saat ini. Dan saya kira Gus Yahya adalah orang yang secara leadership bisa mengendalikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.